Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskandar dari Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum. Saya akan mempresentasikan tugas makalah saya yang bertema menulis ringkasan. Baik, yang pertama, pengertian ringkasan. Ringkasan berasal dari bentuk kata ringkas yang berarti singkat, pendek dari bentuk kata yang panjang. Hal ini dipakai untuk mengatakan suatu bentuk karangan panjang yang dihadirkan dalam jumlah singkat. Suatu ringkasan disajikan dalam bentuk yang lebih pendek dari tulisan aslinya dengan berpedoman pada keutuhan topik dan gagasan yang ada dalam tulisan aslinya yang panjang itu. A. Bentuk-bentuk ringkasan. 1. Ringkasan dalam bentuk abstrak. Abstrak dimaksudkan untuk uraian yang singkat sesingkat-singkatnya tentang segala pokok yang dibahas. 2. Ringkasan dalam bentuk sinopsis. Ringkasan dalam bentuk sinopsis bisa dilakukan pada buku seperti karya fiksi atau non-fiksi. Bentuk sinopsis merupakan salah satu bentuk ringkasan suatu karya yang kiranya dapat memberikan dorongan kepada orang lain untuk membaca secara utuh. 3. Ringkasan dalam bentuk simpulan. Bentuk ringkasan yang lain adalah simpulan. Simpulan merupakan bentuk ringkasan yang mengungkapkan gagasan utama dari suatu uraian atau pembicaraan dengan memberikan penekanan pada ide sentral serta penyelesaian dari permasalahan yang diungkapkan. Adapun syarat-syarat menulis ringkasan adalah 1. Membaca naskah asli, 2. Mencatat gagasan utama, 3. Mengadakan reproduksi. C. Strategi menulis ringkasan. 1. Membaca naskah atau teks aslinya beberapa kali. 2. Mencatat gagasan utama penulis. Dalam artikel harus dicatat kalimat topik pada setiap paragraf. 3. Membuang paragraf yang berisi contoh, deskripsi, atau kutipan. 4. Membuang berbagai keterangan tambahan yang tidak penting dalam sebuah kalimat. 5. Mengubah dialog langsung ke dalam bentuk tidak langsung. 6. Sedapat mungkin menggunakan kalimat tunggal. 7. Menyusun ringkasan dengan mempertahankan susunan gagasan utama penulis. D. Ciri-ciri ringkasan. 1. Pengungkapan kembali bentuk kecil dari sebuah karangan. 2. Memproduksi kembali apa kata pengarang. 3. Mempertahankan urutan-urutan gagasan yang membangun dalam karangan. 4. Penyusunan ringkasan terikat oleh penataan, isi, dan sudut pandang pengarangnya. 5. Kalimatnya pendek-pendek dan senada dengan bentuk karangan pengarang aslinya. E. Ringkasan komparatif. Ringkasan komparatif adalah ringkasan yang dibuat guna membandingkan karangan dari satu penulis dengan karangan dari penulis lainnya secara singkat untuk mengetahui isi pokok dari perbedaan dua karangan tersebut. Kesimpulan. 1. Ringkasan merupakan penyajian singkat dari karangan asli. 2. Tujuan dari membuat ringkasan adalah agar dapat membantu seseorang dalam membaca dan juga memahami sebuah buku dalam waktu yang relatif singkat. 3. Terdapat pegangan yang digunakan untuk membuat ringkasan dengan baik, diantaranya membaca naskah asli, mencatat gagasan utama, dan mengadakan reproduksi. 4. Menilai ringkasan bisa dilakukan dengan cara membandingkan hasil ringkasan dengan teks aslinya, melihat sistematika dan pengorganisasian ringkasan, dan melihat penggunaan bahasa dalam ringkasan. Sekian presentasi makalah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.